warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 7, dua modul terakhir dalam Lab Statistika Industri 2021. Nah, di modul 7 ini akan membahas mengenai analisis diskriminan. Sebelum melakukan pengolahan menggunakan SPSS, alangkah baiknya kita lebih mengenal analisis diskriminan. Kenapa harus dilakukan analisis diskriminan ke dalam praktikum Lab SI 2021 kali ini? Dan apa saja harus diperhatikan dalam melakukan analisis diskriminan? Nah, di sini ada tujuan praktikum dilakukannya analisis diskriminan. Yang pertama, praktikan mampu mengelompokkan setiap objek dalam 2 atau lebih kelompok berdasarkan pada kriteria tertentu. Dan praktikan dapat memahami setiap karakter dan kegunaan metode analisis diskriminan. Dan mampu menguji apakah ada perbedaan signifikan antara kategori atau kelompok yang dikaitkan dengan variabel bebas. Di sini, apa sih analisis diskriminan itu? Analisis diskriminan adalah analisis multivariat yang diterapkan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel respon yang bersifat kategori, non-metrik, nominal atau ordinal, bersifat kuantitatif dengan satu atau lebih variabel prediktor yang bersifat kuantitatif juga. Adapun manfaat utama dalam melakukan analisis diskriminan, ini adalah analisis diskriminan merupakan cara terbaik untuk menyatakan perbedaan antar segmen. Analisis diskriminan juga merupakan cara yang cocok untuk mengalokasikan suatu objek ke dalam salah satu kelompok. Adapun beberapa asumsi yang harus diingat dalam melakukan analisis diskriminan, itu yang pertama, variabel independen harus berdistribusi normal multivariat. Lalu untuk varians dalam kelompok harus bersifat sama dan tidak ada korelasi antar variabel independen. Lalu tidak adanya data yang bersifat ekstrim pada variabel independen. Apabila terdapat data yang bersifat ekstrim pada variabel independen ini akan mempengaruhi tingkat ketepatan klasifikasi dari analisis diskriminan. Adapun tujuan dari analisis diskriminan untuk mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen. Jika ada perbedaan, variabel dependen manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Lalu membuat fungsi atau model diskriminan dan mampu melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam kelompok. Adapun beberapa hal yang berkaitan tentang analisis diskriminan, yaitu korelasi kanonikal, adalah mengukur seberapa kuat antara skor diskriminan dan kelompok. Sentroid, rata-rata nilai skor fungsi diskriminan untuk suatu kelompok tertentu. Ada cutting score, yaitu nilai rata-rata sentroid yang dapat dipakai sebagai patokan pengelompokan objek. Ada diskriminan loadings atau structure correlation, yaitu korelasi linear sederhana antara setiap variabel independen dengan skor diskriminan untuk setiap fungsi diskriminan. Dan ada hit ratio, yaitu salah satu kriteria untuk menilai kekuatan persamaan diskriminan dalam mengelompokkan objek. Nah, di sini mungkin salah satu dari kalian bertanya-tanya, apa sih yang membedakan dari analisis klaster dan diskriminan, di mana dua analisis ini tuh sama-sama analisis yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau sampel ke dalam kelompok. Apa sih yang membedakan dari kedua analisis tersebut? Nah, di sini ada perbedaan dari kedua analisis tersebut, yaitu ada pada cara pengelompokannya itu berdasarkan apa? Kalau klaster itu dia berdasarkan kemiripan karakteristik, kalau diskriminan berdasarkan skor atau nilai diskriminan variabelnya. Misal, untuk analisis klaster ini kemarin kalian dari hasil pengisian kuesioner itu didapatkan responden A memberikan nilai tinggi, lalu ada responden D dan E memberikan nilai tinggi juga. Nah, 3 responden tadi, A, D, dan E, akan dijadikan satu kelompok, di mana ketiga responden itu sama-sama memberikan nilai tinggi. Nah, nilai tinggi tersebut dikatakan sebagai kemiripan karakteristik. Sedangkan untuk analisis diskriminan, tadi kan dikelompokkan berdasarkan skor atau nilai diskriminan variabelnya. Dalam analisis diskriminan ini akan
dibuat dua kelompok berdasarkan variabel yang paling berpengaruh. Responden ini akan dikelompokkan lagi mana yang mempunyai motivasi tinggi dan rendah berdasarkan variabel yang paling berpengaruh. Seperti itu. Baik, mungkin biar kalian lebih gamblang lagi, kita ada cuplikan video mengenai tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan dalam menganalisis diskriminan menggunakan software SPSS. Oke, silakan dibuka untuk software SPSS-nya. Setelah itu silakan diisi untuk kolom nama berdasarkan variabel yang kalian pakai. Kalau dari modul lab ada 15 variabel terdiri dari nama sampai dengan usia. Setelah itu untuk tipe nama dan gender ini diganti string. Lalu untuk desimal seluruh variabel diganti 0. Setelah itu untuk variabel nama, gender dan usia tipenya diganti nominal, sedangkan untuk variabel lainnya bertipe scale. Oke, udah ya. Setelah itu ke data view. Ini datanya udah aku copy ke sini. Jadi buat kalian silahkan di copy datanya. Setelah itu kita lakukan analisis cluster dulu, hierarchical cluster, dengan cara klik analyze, lalu classify, klik hierarchical cluster. Dimana kenapa kita harus ke hierarchical cluster dulu? Karena kita butuh namanya average linkage. Average linkage itu yang kayak apa ya? Oke, untuk variabel ini kita masukkan semua variabel yang bertipe scale. Setelah itu untuk label case-nya kita masukkan nama, klik statistik, pilih single solution, number of cluster edisi 2. Setelah itu klik save, single solution, number of cluster edisi 2 juga, continue, then okay. Nah, dari sini ada output dari cluster average linkage itu yang ini, yang stage 1, connect stage, dan seterusnya. Nah, nanti yang dipakai hanya average linkage-nya ini. Setelah itu bisa dilihat average linkage-nya itu yang ini. Nah, maksudnya average linkage ini, dia itu kan membagi menjadi dua kelompok, dimana nanti ada kelompok yang memiliki motivasi yang tinggi dan ada kelompok yang memiliki motivasi yang rendah. Oke, setelah itu kita lakukan analisis diskriminan, klik analyze, lalu classify, pilih diskriminan. Untuk grouping variabel, masukkan average linkage, lalu klik define range, minimum diisi 1, lalu untuk maksimumnya diisi 2. Continue, independennya diisi semua variabel yang bertipe scale. Oke, lalu pilih use stepwise method, klik statistik, centang means univariate ANOVA, lalu unstandardized, continue, klik method, pilih Mahalanobis distance, lalu pilih use probability of f, continue, pilih classify, pilih summary table, continue. Untuk save kita tetap klik OK. Ya, mari kita menganalisis. Jadi ini adalah output dari analisis diskriminan yang perlu kalian analisis, antara lain ada analisis pertama yaitu diskriminan, terdiri dari analisis case processing summary, dimana dari sini nanti diketahui 40 responden yang didapat itu tidak terdapat data yang miss atau data tidak valid, sehingga dapat dikatakan ke 40 data yang didapat itu valid semua.
Lalu untuk grup statistik, ini diketahui bahwa 38 responden ini memiliki motivasi yang tinggi, sedangkan 2 responden ini memiliki motivasi yang rendah dalam minat belajar statistika. Setelah itu ada test of equality of group means. Di sini analisisnya itu ada Wilks lambda, di mana dia itu kalau semakin mendekati 0 itu mempunyai arti bahwa setiap grup ini mempunyai kecenderungan yang berbeda. Lalu untuk F hitung ini nanti kalian bandingkan dengan F tabelnya. Dari DF1 bernilai 1, DF2-nya bernilai 38, F tabelnya berapa? Nanti kalau misal F tabelnya itu F hitungnya itu dia lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak. Apabila berkebalikan, maka H0-nya diterima. Lalu untuk nilai signifikansinya, ini kan 0,00, di mana 0,00 ini kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan grup. Nah, nanti untuk setiap variabel ini harus dianalisis ya, dari Wilks lambda, perbandingan F hitung dan tabel, dan signifikansi. Setelah itu ada analisis yang kedua, yaitu ada step based statistik, ada variabel enter dan remove. Dari sini dapat diketahui bahwa terdapat 3 variabel yang paling berpengaruh, di mana ada variabel mendapat KKM, dan ada variabel tugas tuntas, serta variabel pencatat materi tambahan. Lalu untuk variabel in the analysis, dari sini diketahui setelah dilakukan iterasi sebanyak 3 kali, 3 kalinya tahu dari mana? Dari step 1, 2, 3. Terdapat 3 variabel yang paling berpengaruh. Taunya dari mana? Dari step ketiga terdapat 3 variabel. Kalau misalkan nanti dari step ketiga kalian dapat 4 variabel, jadi ya setelah dilakukan 3 kali iterasi diketahui 4 variabel yang paling berpengaruh, seperti itu. Terus untuk analisis yang ketiga itu ada summary of canonical discriminant function. Yang perlu kalian analisis ada yang namanya eigenvalue. Eigenvalue ini ada namanya canonical correlation. Nah, canonical correlation ini gunanya untuk mengukur keeratan hubungan skor diskriminan dengan grup. Di sini kan canonical correlation-nya bernilai 0,052, di mana dengan skala 0 sampai 1 dia mempunyai nilai keeratan yang tinggi. Bila nilai canonical correlation-nya ini dikuadratkan atau 0,852 ini dikuadratkan, itu kurang lebih hasilnya 0,726 atau 72,6% varians dari variabel dependen dapat dijelaskan dari model diskriminan terbentuk. Lalu ada analisis selanjutnya, ada Wilks lambda, di mana Wilks lambdanya ini 0,274 dengan signifikansi 0,00. Dapat diketahui bahwa 0,00 ini kan kurang dari 0,05 ya. Jadi artinya masih terdapat perbedaan yang signifikan antara si responden yang memiliki motivasi tinggi dengan si responden yang mempunyai motivasi yang rendah terhadap minat belajar statistika. Lalu ada struktur matriks. Struktur matriks ini kan ada 13 variabel. 3 variabel ini tidak ada pangkat A-nya, sedangkan 10 variabel ini mempunyai pangkat A. Nah, pangkat A ini apa maksudnya? Untuk variabel yang tidak memiliki pangkat A, ini maksudnya adalah variabel yang paling berpengaruh sehingga harus tinggal dalam model diskriminan. Sedangkan untuk variabel yang terdapat pangkat A, ini dia tidak
terlalu berpengaruh atau bahkan tidak berpengaruh, sehingga dia tidak perlu tinggal di model diskriminan. Lalu ada canonical discriminant function coefficient, di mana ini dalam analisisnya nanti berupa terdapat rumus fungsi diskriminan dengan penulisannya minus 11,318, ini adalah nilai konstan, ditambahkan 0,911 dikalikan mendapat KKM, ditambah 0,712 dikalikan nilai mencatat materi tambahan, ditambah 1,210 dikalikan nilai tugas tuntas. Nah, untuk canonical discriminant function coefficient ini tidak perlu dihitung hasil akhirnya, cukup dengan penulisan rumusnya, fungsi diskriminan atau z-score-nya. Setelah itu untuk function at group centroid ini, dari sini diketahui bahwa dalam analisis diskriminan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu terdapat centroid positif dan centroid negatif. Lalu pada analisis yang keempat, ini ada classification statistik, di mana dari sini dapat diketahui bahwa dari ke-40 data yang didapat, tidak ada data yang tidak valid atau data yang miss, sehingga 40 data yang didapatkan itu valid semua. Lalu untuk prior probabilities of groups, ini sama analisisnya, terdapat 38 responden yang masuk ke dalam kelompok 1 dan 2 responden yang masuk ke dalam kelompok 2. Setelah itu ada classification result, di mana secara original ini tuh terdapat 38 responden yang masuk ke dalam kelompok 1 dan 2 responden yang masuk ke dalam kelompok 2. Dan sedangkan secara prediksi analisis diskriminan, ini ternyata hasilnya sama. Taunya sama dari mana? Dengan hasil 100%-nya ini. Sehingga dapat dikatakan secara keseluruhan model diskriminan ini mempunyai tingkat validasi sebesar 100%. Ya, cukup penjelasan dari aku, mulai dari teori analisis diskriminan sampai dengan pengolahan data menggunakan SPSS. Semoga penjelasan yang aku jelasin hari ini bisa diterima dan kalian paham, dan kalian bisa langsung eksekusi mandiri, belajar secara mandiri, biar pengerjaan lapresnya lancar juga. Kalau ada masih bingung-bingung bisa tanya ke aslabnya masing-masing, atau disimpan dulu atau di list. Nanti bisa ditanyakan waktu lab Rabu depan. Ya, mungkin sekian dari aku. Kalau ada kurang lebihnya kata atau salah-salah kata, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.